Kewajiban membayar royalti musik menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha kelas menengah ke bawah, seperti pemilik restoran, kafe, dan toko. Karena peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik mewajibkan pembayaran royalti bagi pelaku usaha yang menggunakan musik secara komersial. Sejak aturan tersebut diberlakukan, para pelaku usaha kini tidak lagi dapat memutar lagu milik penyanyi maupun pencipta lagu dari dalam negeri. Meskipun telah berlangganan layanan seperti Spotify, YouTube Premium, Apple Music, atau layanan streaming lainnya. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menerapkan aturan ini untuk melindungi hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. DJKI juga memberikan opsi keringanan atau pembebasan tarif royalti berdasarkan luas ruang usaha, kapasitas pengunjung, serta tingkat pemanfaatan musik dalam kegiatan harian. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Ahmad Nur Hidayat selaku pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta. Kita langsung sapa. Selamat siang Mas Ahmad. Assalamualaikum. Apa kabar di sana Mas? Kabar baik Mas, mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik ya. Oke, audio aman. Kita langsung saja membahas regulasi atau kebijakan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah yang ramai dibicarakan di sana-sini Mas Ahmad, yaitu harus membayar royalti ketika kafe ataupun pelaku usaha di sektor komersil memainkan lagu-lagu dari musisi kita ya di tanah air. Kalau Mas Ahmad sendiri gimana Mas? Karena sekarang banyak pelaku usaha, kafe, kedai makan, restoran yang akhirnya sepi Mas, sunyi, nggak memainkan lagu karena takut dipungut royalti dari pemerintah. Ya Mas Andrew, sebenarnya aturan ini sudah lama ya. Ada Undang-Undang 28 2014. Kira-kira berarti itu hampir 11 tahun yang lalu. Tetapi ini disosialisasikan kembali mengingatkan para pemilik kafe untuk membayar royalti. Dan sebenarnya maksud dari Undang-Undang 28 2014 ini adalah melindungi ya para pelaku-pelaku ekonomi kreatif kita ya. Mereka menciptakan lagu ya, kemudian menyusunnya, mengaransemennya, dan kemudian sampai ke telinga-telinga para pendengar tentunya adalah suatu effort. Dan saya kira ini kalau kita bicara secara ekonomi ini akan memicu kreativitas yang lebih meningkat lagi karena para musisi, para artis ya mereka punya kesempatan untuk mengembangkan talent dan kreativitasnya lebih dalam lagi karena dihargai oleh masyarakat begitu. Tetapi persoalannya adalah sekarang ini ya masyarakat terkaget-kaget dengan sosialisasi yang terbaru ini ya. Dia katakan bahwa kafe wajib membayarkannya, sementara ini sebelumnya kan tidak ada law enforcement, tidak ada penegakan hukum sebagaimana yang disosialisasikan saat ini. Nah, sosialisasi yang terkesannya adalah dadakan dan sekedar seolah mencari-cari, karena sebelumnya seorang musisi juga kan tidak boleh menyanyikan lagunya sendiri ya kalau seandainya tidak melakukan proses perizinannya. Dan saya kira ini momentum pensosialisasiannya atau law enforcementnya itu menjadi tidak tepat di kondisi kita saat ini, Andrew. Karena kondisi kita saat ini ya, kalau kita lihat kafe-kafe itu juga banyak mengalami keluhan ya, mereka mengalami penurunan omset. Dan ketika kebijakan para pemilik kafe ini harus membayar royalti tanpa melihat ya kelasnya, saya kira akan menimbulkan satu ketidakadilan ya, karena kafe-kafe yang kecil yang mungkin masyarakat kecil juga yang menikmatinya ya, itu mereka pasti tidak akan mampu bayar royalti itu. Kenapa? Karena mereka juga bukan omset yang besar ya, mereka harus mengeluarkan sekitar 60.000 misalkan atau 120.000 total ya, royalti pencipta dan royalti haknya itu 120.000 per kursi per tahun. Saya kira ini memberatkan mereka, dan tentunya informasi mengenai pemungutan royalti ini kan tidak begitu jelas ya. Apakah semua kafe atau hanya kafe-kafe tertentu saja yang besar misalkan. Tetapi kalau semua kafe ini menjadi persoalan karena pasti masyarakat kita tidak akan mampu dan penolakan dari pemilik-pemilik kafe ini akan semakin masif nih Mas Andrew. Oke, baik. Tujuannya sebetulnya baik untuk
menghargai para pelaku seni kita agar bisa lebih sejahtera ya, tetapi tidak melihat side effect-nya dari pelaku usaha kita di sektor F&B ya, food and beverage, cafe, kedai makan, restoran, dan lain-lain. Dan tadi Mas Ahmad juga sudah menjelaskan ada harga yang dipatok yaitu kurang lebih sekitar Rp120.000 per kursi efektif dikali per tahun. Nah ini bagaimana Mas Ahmad melihat, apakah juga seperti yang Mas Ahmad bilang seharusnya pemerintah juga harus detail lagi, melakukan screening lagi lebih dalam, mana-mana saja yang seharusnya dikenakan oleh royalti ini dan mana saja yang tidak, agar pelaku usaha yang di kelas bawah seperti kedai-kedai yang mungkin di pinggir jalan yang menu makannya mungkin hanya 15.000 sampai 20.000 rate-nya ini tidak terkena, karena kalau mereka dikenakan pajak royalti juga atau harus membayar royalti, mereka ya pasti akan gulung tikar, Mas. Iya, saya kira ada 4 isu ya dalam isu royalti lagu di kafe ini. Yang pertama adalah ketiadaan skala usaha. Jadi informasi mengenai skala usaha ini penting. Pelaku UMKM misalkan, ya mereka itu kan orang kecil, ya kehidupannya sehari-hari ditopang oleh kehidupan kafenya itu. Ketika mereka dibebankan dengan adanya tambahan biaya, ya, dan kelihatannya mereka nggak mampu, ya mereka bisa menggulung tikar usaha mereka, dan ini akan menjadi beban pemerintah berikutnya, yaitu menjadi pengangguran, PHK, tidak punya penghasilan dan sebagainya. Saya kira ini menjadi beban berikutnya. Jadi kita harus cermat ya bahwa royalti lagu ini harusnya dibedakan skala usahanya. Tarifnya pun tidak seperti yang sesuai dengan dikatakan dipukul rata 60.000 per kursi, 120.000 per kursi untuk semua kafe tanpa melihat ini UMKM atau bukan. Saya kira ini satu tindakan yang gegabah. Yang kedua, saya kira kalau seandainya implementasi dari royalti ini tidak disertai dengan apa yang disebut dengan wisdom atau diskresi kebijakan, maka ini akan mematikan kafe yang ada di Indonesia ya. Dan saya kira akan menimbulkan nanti kafe-kafe yang tidak, katakanlah dia tidak mampu bayar, kemudian kafenya sunyi, tidak ada musik apapun. Apa yang terjadi? Para pelanggan atau tamunya ini kan akan lari. Dan apa yang kemudian dampak berikutnya? Kafe-kafe ini akan tutup. Begitu kafe akan tutup, kafe ini tutup, berarti bisnis ya, sektor kuliner dan sejenisnya ini juga akan mengalami penurunan, dan ini dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi musik ya di berbagai tempat khususnya kafe ya, itu akan menjadi satu identitas dan juga suasana yang kalau seandainya tidak ada musik ya, tentunya kafe ini tidak punya nilai jual atau nilai value begitu yang ditawarkan kepada para tamunya atau pelanggannya. Yang ketiga, saya kira adanya satu kegagalan menurut saya ya dalam sosialisasi dan juga ketidaksesuaian prosedur ya, ketidakjelasan prosedur. Ya ini kan seolah-olah kalau kita lihat di berita misalkan ini kan ancamannya adalah denda 4 miliar rupiah atau penjara 10 tahun. Jadi ini sanksi pidana berat. Padahal untuk sejenis royalti ya seharusnya itu dikenakanlah yang disebut dengan pembinaan atau disebut dengan denda administratif lah misalkan. Kalau ini kan ada kurungan badan ya, saya kira ini menjadi satu ketakutan ya, seperti ancaman. Warga negara kita ini diancam begitu Mas Andrew oleh negara untuk membayar. Jadi negara ini harusnya melindungi segenap tumpah darah masyarakat, tapi sekarang ini sudah menjadi alat pengancam. Ya saya kira ini sesuatu yang tidak boleh terjadi. Ini lagi-lagi karena ketidakjelasan prosedur dan juga kegagalan sosialisasi. Dan saya kira terakhir yang keempat mengenai sanksi tadi, saya kira kita perlu memikirkan bahwa sanksi yang diterapkan ini seharusnya tidak sanksi yang sebutnya pidana sampai 10 tahun penjara begitu ya. Tetapi mungkin bisa lebih kepada pembinaan. Ya, pemilik kafe ini kan mencari sesuatu yang halal, mencari sesuatu yang baik daripada mereka menjadi beban orang lain, beban negara. Mereka ingin menjadi satu pengusaha yang berdiri di kaki sendiri. Sehingga ketika mereka katakanlah melanggar ya, ketahuan atau kemudian ada law enforcement yang kemudian mereka ternyata tidak melakukan sebagaimana aturan yaitu bayar royalti, ya harusnya mereka dibina ya, diberitahu dulu ya, dinasehati dulu, kemudian dilakukanlah satu istilahnya
kemudahan-kemudahan ya yang dilakukan negara kepada mereka. Baru kemudian ketika meningkat lagi barulah dikenakan denda yang sifatnya adalah administratif, bukan yang sifatnya adalah pidana yang jadi kemudian kurungan badan. Nah, saya kira ini yang 4 isu ini ya, Mas, yang kita perlu diskusikan di publik supaya ada perubahan dalam kebijakan royalti lagu ini. Itu dia ya, yang saya garis bawahi, negara harus memberikan keamanan dan kenyamanan, bukan ancaman kepada warganya. Menarik sekali perbincangan kita. Kita akan lanjutkan lebih dalam lagi, Mas Ahmad, namun usai jeda ya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi kita bersama dengan Ahmad Nur Hidayat, selaku pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta. Mas Ahmad melanjutkan diskusi kita. Jadi banyak pelaku usaha kita tentunya yang di sektor F&B untuk mengakali tidak terkena pajak royalti gitu ya, tidak membayar royalti, mereka mengganti yang tadinya musik-musik dari seniman tanah air kita diganti menjadi suara burung, kemudian suara-suara alam seperti air dari sungai. Nah ini saya dengar juga sudah terkena pajak royaltinya. Ini sebetulnya seperti apa sih Mas kebijakan ini, dan apakah seperti hal-hal tersebut itu juga memang seharusnya ada hak cipta kalau dari sisi seniman dan ada royaltinya? Iya, Andrew, kalau dia memang masyarakat ya, terutama pemilik kafe juga kreatif ketika dikiranya lagu itu harus bayar royalti, akhirnya mereka mengubah menjadi suara alam. Katakanlah kicauan burung, suara air yang gemercik. Tetapi ternyata aturan suara alam itu ternyata juga harus bayar royaltinya juga. Dalam arti karena ini ada produsernya, ada yang menciptakannya, dan yang menciptakannya adalah effort ya. Saya kira aturan resminya begitu. Ini juga disampaikan oleh teman-teman dari LMKN ya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang memungut royalti itu. Jadi suara alam ternyata kena juga, Andrew. Dan saya kira ini menambah frustasi ya dari para pemilik kafe, bagaimana caranya mereka tanda kutip ya bisa tetap bisnis tetapi mereka tidak harus dibebankan biaya tambahan. Dan saya kira kalau kita melihat menganalisis kok bisa ya suara alam aja ya itu kena royaltinya, dan ini kan bisa saja orang mengatakan ini tidak adil, tidak fair. Ini kan suara dari Tuhan yang kita dengar, suara mobil pun jangan-jangan bisa direkam dan produsernya kemudian menjual dan orang senang, itu juga harus bayar. Nah, saya kira ini penetapan dari aturan ini perlu yang namanya wisdom ya. Tidak semua saya kira bisa semuanya diroyaltikan gitu ya. Dalam rangka mendapatkan cuan dari masyarakat. Saya kira kita harus memandang bahwa masyarakat ini janganlah sebagai objek saja, objek yang tanda kutip ya diambil uangnya untuk ya membiayai institusi atau operasional dari otoritas. Saya kira kita harus ingat ya, di zaman penjajahan itu kan kita melawan penjajah karena upeti yang diberikan kepada masyarakat itu kan begitu memberatkan. Sementara hasilnya balik kepada mereka tidak mereka dapatkan. Nah, sementara kita kemudian melakukan kontrak bernegara 17 Agustus, ini bulan Agustus Mas, untuk mengingatkan kita bahwa kita ini merdeka, bukan diberikan kemerdekaan oleh penjajah, tapi kita merebut kemerdekaan itu karena kita ingin terbebas dari belenggu yang namanya ketidakadilan tadi. Nah, yang namanya pemungutan dari apa yang kita lakukan secara paksa dan secara tidak sesuai dengan aturannya. Dan saya kira kita harus ingin menggarisbawahi bahwa ketika kita sudah merdeka hampir 80 tahun ini ya, saya kira kita perlu mengingatkan bahwa pemungutan ya yang namanya royalti kah atau pajak kah dari masyarakat ya untuk otoritas itu seharusnya disertai dengan satu kontrak ya, bahwa uang itu dikembalikan ke mereka dan ada satu transparansi dan juga ada satu wisdom. Kapankah itu diterapkan? Bisa jadi itu diterapkan dengan sangat tinggi saat memang ekonomi membaik. Tapi kalau saat ini orang kesulitan, dan tentunya harus dibuat klaster, dibuat skala-skala usaha supaya ada keadilan di situ. Nah, saya kira ini yang menjadi persoalan sekarang, kenapa diprotes oleh banyak pihak, tidak hanya
para pemilik kafe itu bagi masyarakat yang menikmatinya, karena mereka sadar kalau pemilik kafe ini kemudian tidak dibantu, tentunya mereka akan men-charge juga kepada para tamu atau customer yang datang ke kafe itu, sehingga menambah lagi beban kepada masyarakat yang menikmati kafe-kafe yang ada saat ini. Begitu, Andrew. Ini tentu menjadi atensi besar bagi para pelaku usaha kita, dan bukan hanya para pelaku usaha ya. Dari DPR, kemudian Kementerian Kebudayaan juga menilik tentang kasus ini. Lalu Mas Ahmad, bagaimana agar semua elemen pemerintahan ini bisa bersinergi dan mempunyai satu frekuensi sehingga kebijakan ini tidak merugikan para pelaku usaha kita dan kita bisa mempunyai titik terang, Mas Ahmad? Iya, yang pertama dari 4 isu tadi muncullah 4 solusi. Yang pertama kan isunya adalah tidak mengenal skala usaha. Ya harus dikenal lah skala usahanya. Bahwa pemilik besar ya mereka harus yang diterapkan royalti sebagaimana memang seharusnya. Kalau bisa mereka juga melakukan subsidi silang bagi UMKM atau skala usaha di bawahnya. Saya kira itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua adalah yang terkait mengenai sosialisasi dan kejelasan SOP-nya, prosedurnya. Ini harus dilakukan sosialisasi yang masif dulu. Meskipun kita tahu ini 2014 sudah ada Undang-Undang Nomor 28, tetapi kan sosialisasinya tidak dilakukan dengan baik ini. Di sini ada kewajiban negara untuk melakukan sosialisasi dengan masif, terencana, dan sebagainya. Yang ketiga, saya kira penerapan dari sanksinya ini tidak tepat kalau sanksi yang sebutnya sanksi royalti ini kemudian menjadi sanksi yang sebutnya adalah sanksi pidana, kurungan badan, penjara 10 tahun misalkan, sanksi maksimalnya. Saya kira ini kita perlu yang namanya mengkategorikan bahwa yang sifatnya adalah administratif ya orang harus dikenakan denda administratif. Saya kira itu yang harus diperbaiki, Andrew. Dan sebetulnya di saat sosialisasi ini atau solusi juga belum dikeluarkan oleh pihak pemerintah, maka pemilik kafe sebenarnya ada solusi ya. Beberapa asosiasi dari radio menceritakan bahwa mereka bisa menyalakan radio di kafe-kafenya karena pemilik radio ini sudah membayar royalti kepada para pecinta, para pencipta musiknya ataupun pemilik haknya. Jadi kita bisa juga ya daripada kemudian kita ditakutkan dengan membayar royalti yang tanda kutip menambah beban dari pengusaha lagi, ya putar saja radio-radio yang ada di lingkup kita dengan suasana yang tepat dengan kafe Anda. Saya kira itu adalah satu solusi karena radio-radio itu juga sudah membayar royaltinya. Atau yang kedua, saya kira ini yang kemudian membuat satu tren baru bahwa membuat musik atau membuat suasana di kafe itu bisa juga menggunakan AI. Menggunakan AI dengan menggunakan satu teknik tertentu, dan saya kira dengan hasil dari lagu yang dibuat AI itu juga bisa diklaim sebagai milik kafe itu atau ciri khas dari kafe itu, sehingga dia tidak perlu memutar musik-musik yang ada yang ada di pasar, tapi dia bisa menciptakan sendiri, dan saya kira ini jauh lebih murah dibandingkan harus membayarkan royalti. Saya kira itu salah satu pintu keluar yang bisa dilakukan oleh para pemilik kafe, Mas Andrew. Oke, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa mencerahkan pemirsa di rumah, pelaku usaha dan juga pemerintah ya. Dan pemerintah juga harus membuat kebijakan yang betul-betul bijak yang tidak merugikan masyarakatnya, terutama pelaku usaha. Terima kasih Mas Ahmad telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam, salam sehat Mas Andrew. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat aksi gerakan peduli iklim. Tetap di Halo Indonesia.